Alhamdulillah Mbah Nun sudah bersama kita. Kita sangat bersyukur memandang wajah beliau. Apa ya kata-katanya? Yes, pokoknya kita senang bunga bisa kepanggih, bisa bertemu Mbah Nun. Kami mohon Mbah Nun bisa memberikan nasihat untuk kami semua setelah kami bertawassul memohon kepada Allah untuk semua hajat kita. Semoga Mbah Nun. Oke, anak-anakku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak coba penuhi, tapi tolong ikut mengembangkan, ngerespon dan memperkaya ilmu kita. Hidup ini punya dua hakikat, diling-iling. Ada patok, satu patok yang namanya tidak, ada patok yang lain namanya iya. Ada lagi satu patok namanya belum, patok yang lain namanya sudah. Jarak antara belum dan sudah itu tergantung urusannya apa dan tergantung posisi di dalam kehidupan itu bagaimana. Jadi nek durung mateng tekan mateng kan iso ming 5 menit 10 menit. Durung rabi sampai wis rabi kan kuwi iso 2 tahun 3 tahun tergantung makyane sregep ora. Itu ya. Terus setiap urusan memiliki durasi sendiri dalam soal jarak antara belum dan sudah. Ada sesuatu yang nek wit pari ya petang sasi wis panen, ya. Nek nggodhog banyu ya petang menit 5 menit wis iso umup kan itu ya. Terus ada banyak urusan-urusan lain yang jarak antara belum dan sudah itu tidak bisa kita tentukan. Hanya bisa kita upayakan atau kita mohonkan. Nah, tawasulan, ibadah tiap hari, berbuat baik dan nyicil kesolehan di segala bidang itu semuanya fungsinya kita harapkan bisa memperpendek hubungan antara belum dengan sudah, gitu ya. Nomor 2, hakikat tidak dan iya itu mudah-mudahan bisa diperkenankan untuk berubah berdasarkan kemauan Allah menjadi sudah dan belum. Nek ora karo iya kan wis rasa diapa-apake. Ya. Tapi kalau bisa dirubah menjadi kalau ora dan tidak itu kan sudah qot'i ya. Qot'i, tapi kalau belum dan sudah itu dhonni, jadi dia masih relatif, masih dinamis ya, gitu. Nah, kita ini ciptaan Allah, sehingga kita ciptaan Allah bersama apa? Bersama alam, malaikat, jin, setan, iblis, semuanya sampai ruang dan waktu. Waktu itu tidak mampu menampung kehendak Allah. Misalnya Allah mengatakan kun, sak dek sak nyet fayakun gitu ya. Ning waktu ini sing ora kuat, maka waktu butuh rentang untuk mewujudkan fayakun itu. Benar ya. Nah, kita mengalami berbagai macam persoalan yang kadang-kadang urusannya adalah belum kita perjuangkan untuk sudah, atau tidak yang tidak bisa kita rubah menjadi iya, atau iya tidak bisa kita rubah menjadi tidak. Tapi tawasulan ini memungkinkan Allah berkenan untuk merubah tidak menjadi iya, iya atau menjadi tidak, atau tidak iya menjadi belum dan sudah. Syekh Kazinul Jannah itu penghulunya semua malaikat. Dia berasal dari bangsa jin yang kemudian mendaftarkan diri jadi birokrat langit, terus diterima menjadi malaikat Allah. Kemudian beliau ternyata sangat lulus sebagai malaikat dan ibadahnya paling bagus sehingga beliau menjadi bendaharawan surga Kazinul Jannah. Ya, kemudian beliau juga mendapatkan gelar-gelar di setiap lapisan langit. Dia bergelar As-Sajid, Ar-Raqi, Al-Abid, ya,
termasuk di bumi beliau mendapatkan gelar yang luar biasa, dan di bumi beliau hidup 1000 tahun lebih. Nah, belum dan sudah tadi itu bisa 5 menit, bisa 1000 abad. Kalau belum kiamat, dihitung jaraknya sampai ke sudah kiamat kira-kira pirang? Kan mungkin tidak cukup 1 juta tahun ya. Nah, Kazinul Jannah tadi itu kurang waspada, meskipun beliau itu sudah ibadah, jadi rekam jejak ibadatnya Syekh Kazinul Jannah ini kepada Allah itu sampai 850 ribu tahun. Modar to nek kowe 850.000 tahun sembahyang terus, poso, prihatin sak piturute selama 8 dia itu saya kira rekor ibadah kepada Allah itu yang pegang ya itu Kazinul Jannah. Tetapi kemudian beliau hanya dalam waktu sesaat ning sak 8 kuwi dikutuk menjadi iblis. Jadi 850.000 tahun sembahyang, poso, ngibadah kuwi tidak berarti apa-apa ketika beliau melakukan kekeliruan itu, sehingga dikutuk oleh Allah, disot lah dari iblis, terus dikutuk sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Artinya nek dibanding sholatmu karo sholatku kan paling pol urung 50 tahun tau kowe. Terus sedina wis sholate ya ora durung wae ora wis-wis gitu kan. Terlalu banyak belumnya dibanding sudahnya, atau ada catatan banyak tentang tidaknya dibanding iyanya kan gitu. Nah, dibanding iblis kan kowe kabeh kalah, ora ono apa-apane, sak upile iblis ora ono kan itu. Itu pun sama Allah tidak diampuni, langsung hanya karena apa? Hanya karena dia husnudzon, suudzon kepada Adam. Ya. Wa idqala, coba Mas Ilmi dibantu ya, Mas Islam dibantu wa idqala. Dan ketika Allah wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. ya. Wa idqala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara, aba itu apa? Bangkang. Membangkang atau melawan. Membangkang, Tidak melawan, patuh. balelo, Nggih. wastakbara, mungguh. Mungguh nggih. Mungguh Gumedhe. Gemede. Di dalam naskah yang sedang saya tulis untuk pementasan bulan Agustus di Jakarta dan Semarang dan Surabaya nanti, judulnya Wali Rojo, Rojo Wali. Itu iblis itu si Kazinul, iblis itu kan setelah dia dikutuk, sebelum itu kan beliau itu katakan As-Sajid ya, Pak Sajid misalnya gitu ya. Pak Sajid ini hidup di bumi dan di Pulau Jawa lebih dari 1000 tahun. Dan selama beliau di Pulau Jawa itu beliau bergaul dengan makhluk yang namanya Banujan. Banujan ini cara wayang iki Denowo. Buto ya, buto Klindo, buto Terong, buto sapi turuting. Pokoknya buto Denowo ya, Jenawa kalau dalam wayang. Jadi ngertinya Syekh Kazinul Jannah itu ketika Adam diumumkan, itu dipikirnya Adam itu sejenis Banujan. Banujan ini barbar, mangan wong, mangan sak podo-podo gitu ya, apa ya, pokoknya apa ya, bengis kejam dan seterusnya. Banujan gitu ya, kayak dewa ngono, kayak dewa apa kayak buta kayak. Nah, Kazinul Jannah menyangka Allah itu akan mengangkat para buta ini untuk menjadi khalifah di bumi. Itu dalam analisa saya. Maka dia langsung menolak, dan ketika diminta bersujud, dia menolak bersujud. Padahal kan ada beberapa argumentasi. Kan kowe iso wae tetep sujud nang Adam, tetapi hakikatnya kowe ora sujud nang Adam, ning kowe sujud kepada Allah
dan karena sujud kan kau taat kepada Allah, kowe ojo meneh dikon sujud nang Adam, dikon mangan tai ya gelem nek jan kowe taat karo Allah kan gitu kan. Jadi sebenarnya itu argumentatif. Nah, sekali lagi Kazinul Jannah yang kemudian jadi iblis itu menyangka Adam itu gennya adalah gen Banu Jan, karena memang Allah menciptakannya itu Banu Jan sejak awal. Dan iblis itu sangat di Kazinul Jannah itu sangat terpesona oleh Pulau Jawa, sangat terpesona oleh dunia, oleh botani dan zoologinya gitu ya. Sehingga ketika disuruh sujud kepada Adam, dia pikir itu adalah another Banu Jan atau the next Banu Jan, padahal Adam adalah Banu Jan yang sudah oleh Allah ditambahin maintenance, ditambahin onderdil yang namanya akal budi dan hati nurani, al-akal wal qalb ya. Jadi menungso nek dikurangi akal sehatnya dan dikurangi hati nuraninya sama dengan buta kan gitu kan. Nah iblis menyangka bahwa yang akan diangkat jadi khalifah di bumi adalah buta, padahal buta itu sudah oleh Allah diberi pengalaman untuk hybrid ya, ditambahi unsur akal sehat dan sudah dimodifikasi lah gitu ya, terus ditambahi unsur yang terpenting yang membuat dia jadi manusia. Jadi sebenarnya iblis itu menyesal kenapa dia tidak mau bersujud, karena dia tidak melihat-lihat dulu dan Allah juga tidak menjelaskan. Kenapa tidak menjelaskan? Menurut saya karena loh, iblis lah pinter kaya ngono kaya wis ngibadah 850 tahun, 850.000 tahun, mosok ora waskita, mosok ora peka, mosok ora husnudzon kepada kehendak Allah. Nah, dia karena suudzon menyangka itu Banu Jan, maka kemudian dia menolak bersujud sehingga kemudian dikutuk Allah menjadi iblis yang bersumpah untuk menggoda kita sampai hari kiamat. Ya. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi jarak antara belum dan sudah itu tergantung masalahnya apa. Kayak saya ini mengalami, Anda kan tahu saya sakit ya, meskipun alhamdulillah sudah mulai pulih itu ya. Saya itu sebenarnya berada pada posisi tidak atau iya, tapi oleh Allah diperkenankan. Jadi gini, aku janjane gini, kui saiki sudah belum tadi ya, kui tawasulan misalnya wis ping 5 hajatmu ora kabul-kabul, ngono toh? Engko nganti ping 10 tetep ora kabul. Kui wiritan malah ditambahi ujian, bisa toh? Ya. Kowe sregep sujud ra karuan malah ditambahi cobaan, bisa aja. Seolah engkau tidak dibela oleh Allah, seolah Allah membela yang bukan engkau gitu kan. Sehingga output kita ya tetap bersabar dan tetap yakin wala tayasu mir rauhillah. Jangan pernah putus asa pada kehendak Allah, pada kebaikan Allah kan itu. Nah, jadi saiki nek kowe tawasulan, kowe wiritan, kowe ndonga utuuni astajib lakum. Wa idza sa'alaka abdi ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'an. Aku menjawab apa? Doa para pendoa ya, apabila dia berdoa kepadaku. Terus ternyata ora kabul, kuwi berarti ora apa durung? Berarti itu urusannya belum. Jadi jangan pernah menyangka matahari tidak terbit. Matahari cuma belum terbit. Ojo ngarani kowe ra iso entuk bojo, ming durung entuk bojo. Kan itu ya. Ojo ngarani kowe ra iso duwe anak, ming durung diparingi anak kan itu. Jadi mari kita temukan di dalam hidup kita itu ada urusan tidak dan ya, ada urusan belum dan sudah. Nah, itu semua tidak ya supaya bisa menjadi belum dan sudah itu kan hanya Allah yang bisa membuat. Dan tawasulan itu sebenarnya salah satunya adalah supaya
kita disayang oleh Allah dan diperkenankan untuk berubah tadi itu, termasuk dari belum ke sudah itu. Gitu kan. Ini tidak hanya urusan pribadi, tidak hanya urusan keluarga, tidak hanya urusan rumah tangga, tapi urusan juga urusan negara, urusan. Dan Indonesia ini kan menurut saya betul-betul penjelmaan surga, di mana penduduknya juga penduduk yang sangat disayang oleh Allah. Dan saya cari-cari sebabnya apa ya? Krisis bola bali ekonomi ya ora apa-apa iki. Gitu. Ora ana dampak krisis kaya ngono nang mall ya kebak, warung ya kebak, Malioboro ya full kae gitu. Tak delok perkembangan kota Jogja ke selatan saiki wis kaya kutha kae ning Kasihan ning Selarong ya wis kaya ngono, sapa wae lho kuwi. Jadi rakyat Indonesia itu rakyat yang sangat disayang oleh Allah. Tak pikir-pikir panjang tidak ada wilayah atau negara yang frekuensi suara adzan melebihi Indonesia. Jadi orang ketang wong iki ya mengunang-unung ini ya ora apa-apa wis. Ora apa-apa ning adzan gitu. Dan itu suara adzan itu ndak berhenti, Mas. Dari Manokwari terus Ternate terus nganti Ambon gitu, terus nganti Makassar, nganti Surabaya, nganti Yojo, nganti Cirebon, Jakarta, Sumatera dan seterusnya. Itu tidak pernah berhenti. Meski itu saking sayangnya Allah. Nek Allah nagih tenan Islam nang kowe kan ya kowe ora iso memenuhi itu. Tapi karena Allah itu juga tidak terlalu rewel. Jadi Allah itu ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ya dibanding ojo meneh kok nang Indonesia. Saya di Myanmar itu awan-awan iki kaget ana swara adzan banter banget. Iso-isone iki lho ning Myanmar ana adzan iki lho. Kalau di mana-mana pagoda, ming ana masjid siji ning banter suarane kae. Awan-awan dhuwur-dhuwur kae. Tapi di Indonesia kan tidak pernah berhenti. Adzan zuhur apa asar tok wae kan sing kuwi krungu kan langsung nek ora 5 6 to. Sokono ya ono, sokono ya ono, ora tau entek. Jadi mungkin itu mengharukan hatinya Allah, mungkin mengharukan para malaikat sehingga mohon kepada Allah agar kita itu diijabahi. Dadi kowe engko pemilu 2024 ki ya rasa ngelu. Pemilu ki wis tau kedadian ke tahun 1955 ya. Dan bar kuwi ana pemilu mulai 1978 loro sak piturute. Presidennya yang ngunang-unu to men. Ngunang-unu ngene ngono karo ngunang-unu gitu ya. Artinya tidak pernah Anda memilih presidennya Anda, yang ada adalah Anda dipilihkan toh. Wis digawe, wis dikai jeneng telu kowe kon milih siji ngono to. Kudune kan kowe milih sak karep-karepmu. Kan gitu. Tidak dibatasi 3 toh. Wong penduduknya 300 juta kok kowe milih presiden ming 3 kan gitu kan. Jadi kita tidak pernah mengikuti pemilu. Jadi besok 2024 itu juga jangan terlalu pusing kepala karena ono yo ayo dilakoni ora ono ora masalah mergo uripmu yo ora berubah. Sadurunge pemilu kowe kere, bar pemilu kowe mbambung padha wae to ya. Padha wae to. Dari dimensi lain rakyat Indonesia itu begitu pegasnya. Pegas itu pire iki apa jenenge? Mentul-mentul banget. Ono kedadian apa wae Anda memiliki ketangguhan dan tingkat daya hidup yang melebihi semua bangsa-bangsa lain. Covid jumlah keterpaparannya di Indonesia tidak sepadan sama sekali dengan jumlah penduduknya toh. Tur ya orang nganti ngletak-ngletak ning dalan toh. Kejaba kowe pura-pura ngletak soalnya cawe itu arep liwat toh. Kowe ngletak kaya tolong dan ditolong ngono toh. Tapi kan menurut saya banyak sekali faktor-faktor dan fakta-fakta dalam sejarah yang menunjukkan bahwa memang Nusantara ini khusus. Ini memang gempilan swarga lah gampang ngono ya. Gempilan iki ya. Gempil, swarga gempil terus tiba ning kene iki gitu loh.
dulu Indomaret itu diatur 1 kilometer jaraknya paling dekat, betul enggak? Sebab kalau tidak dia akan membunuh sekitar 200 warung-warung sekitarnya gitu kan. Satu Indomaret akan merugikan sekitar 200 toko kelontong lah, warung-warung. Jebul ya ora toh? Indomaret ya saya akeh, ya rentep gitu, rengket, warungnya ya tetep payu, ya ono rezekine dhewe gitu kan. Jadi Indonesia itu memang ajaib. Jadi engko 2024 kuwi melu kuwi untuk sedekah ya. Kuwi melu nyoblos demi sedekah gitu ya. Mergo kowe apik aten ya wis tak coblos. Nek kowe dikei duit, Mas iki aja mergo nyogok pemilu ya, iki kowe sedekah wae gitu ya. Kalau disogok oleh parpol bilang gitu. Ini saya terima Mas, tapi saya anggap ini sedekah ya, bukan urusan pemilu ya. Nek sedekah kan dadi apik gitu kan. Terus engko sing kepilih sapa wae ora masalah. Arep Jokowi meneh ya ora masalah. Monggo ora masalah. Sapa wae ora masalah. Kowe ya tetep ampuh, kowe tetep tangguh, kowe tetep sejahtera, kowe tetep ubete luar biasa. Tidak ada orang iguh ubet melebihi rakyat Indonesia di menengah bawah ya, menengah dan bawah ya, menengah ke bawah. Ono wae penggawean iki. Ono wae sing dilakoni iki. Lek golek duit iso wae gitu ya. Ora kita yang guna kepepet temen ya utang utawa nyilih utawa njaluk ngono ya. Ini tapi kan luar biasa. Jadi kalau teorinya Sabrang dulu kan ada negara kuat, negara kuat, rakyat lemah, atau negara lemah, rakyat kuat. Kita yang termasuk rakyat kuat, negara lemah. Cita-cita kita adalah rakyat kuat, negara kuat. Tapi itu juga tidak akan tercapai. Dan tidak tercapai tidak apa-apa. Wong Indonesia ini orang tercapai biasa toh. Orang masalah, apa njur kowe nangis, mewek ya ora toh, ya tetep guyu toh, ya tetep cengengesan toh, ya tetep mesam-mesam nang ndi toh. Jadi Anda itu adalah bangsa yang menurut saya memang betul-betul berada di dalam ayomannya Allah Subhanahu wa taala. Mulane kita tambah dengan tawasulan ini mudah-mudahan lebih efektif. Tapi kalau tidak terjadi sebagaimana yang kamu gagas, ya tetap jalannya adalah ojo leren. Iki aku sendungo kaya ngene. Wa makaru Allah wallahu khairul makirin, malah aku sing kena. Jur leren to. Ojo terus ke wae. Ya terus, pokoknya terus. Wiritannya terus, tawasulannya terus. Salatnya terus. Berdoanya terus, ojo leren. Karena itu soal belum kok. Kan kamu tidak bisa menentukan sudahnya, yang menentukan sudahnya kan Allah gitu ya. Gitu. Jadi kira-kira seperti yang tadi Helmi sebut di awal tadi ya. Kan doa-doa yang kita kenal selama ini kan doa-doa yang relatif ya, yang kemudian menghasilkan apa? Bulatan apa? Wirid bulat ya. Jadi nek gue alhamdulillah terus alhamdulillah rantek-entek ngalem-ngalem Gusti Allah ya maido kowe. Kowe ngerayu aku apa piye? Kowe iki ngerampek-ngerampek aku apa piye lah? Kowe rasa ngalem aku tetep sangat terpuji, maha terpuji jare Allah. Nek kowe subhanallah terus sama aku ra suci po. Aku rasa kok subhanallah aku tetep suci, gitu kan. Kalau pakai logika kita yang bodoh ya. Nek kowe astagfirullah yang ngono, kowe astagfirullah terus iki kaya Gusti Allah ki udil, ora gelem ngampuni kowe gitu kan. Allah itu maha pemaaf, Allah maha pengampun. Jadi rasa lebay lemu astagfirullah gitu, wis tak ampuni kan gitu kan. Karena bisa lagu begitu ya. Saya mengalami itu teman-teman sekalian, saya mengalami itu. Saya mengalami belum itu luar biasa. Saya mengalami penderitaan yang luar biasa, saya mengalami ketakutan yang luar biasa, saya mengalami keterpurukan yang luar biasa. Tetapi outputnya, endingnya ya tetap ya terus pokoknya terus wiritan. Kan sudah yang paling puncak atau yang paling ujung namanya mati tuh. Terus nek mati sih di persoalan aku. Justru menyelesaikan semua persoalanmu tuh.
utangmu dibayar karo keluargamu gitu. Ya lah gitu kan, nek dibayar. Jadi kita itu pokoknya berjuang terus dari belum menuju perkenan Allah untuk sudah. Kalau masih belum saja, gimana? Putus asa, berhenti, maidu Allah, ngersulo kepada Allah, marah sama Allah, atau kita teruskan iman kita. Kita teruskan iman kita. Pokoknya wala tayasu mirroqillah. Tayasu iki yo nyenengke bahasa Arab. Quran ana tayasu iki lho. Saya kira itu. Jadi tawasulan teman sekalian, andaikan sudah 4 kali sekarang misalnya ya, sudah 5 kali Anda belum mengalami perubahan apa-apa dalam hidup Anda, kan gini loh. Jadi misalnya kue saiki karo Gusti Allah di KSJ bugoh kue di surat Al-Baqarah ya. Jadi itu celupan, bugoh itu celupan. Jadi kue iki dicelup ngene iki. Kaya dicelup nang jero niki. Ane nek sing aku matur ya didelepke. Kowe sosok didelepke karo Gusti Allah kae. Beles terus diancup-ancup mudar aku. Dan saya mengalami itu, sangat mengalami itu. Saya diancup-ancup, dihabisin lah bukan sama Allah gitu ya. Ternyata meskipun mangkel ya, meskipun ngersulo, meskipun minder, meskipun sedih, ternyata Allah juga. Tapi kan kita bisa rasional bahwa ini mungkin saja saya membayar kesalahan saya di masa yang lalu. Mungkin saja saya pernah ngancup-ancup orang. Mungkin saja saya pernah menganiaya orang sehingga sekarang saya dianiaya oleh Allah. Kan bisa kan? Atau memang Allah belum mengabulkan apa yang saya maksudkan gitu. Itu soal belum saja, bukan tidak. Jadi endingnya ya tetap terus kita lakukan terus, wiritan terus. Wiritan ini ora perlu khususon deh. Barma apa ya? Ngomongan delok TV apa Indonesia Open apa Master ngono ya. Wah kalah terus iki si Chris iki gitu ya misalnya gitu ya. Wah iki wes begitu apa belok dari TV kamu wiritan lagi. Kamu tiduran ada suara apa atau kamu kamar mandi beda lagi wiritan lagi. Lungguh wiritan pokoknya terus menerus ingatlah Allah, terus menerus hadirkanlah Allah, terus menerus. Nek kepingin luwih gampang bikin satuan. Misalnya gue saiki wiritan sing kae mau tak jaluk mau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin misalnya ya. Itu kamu bikin satuan. Pokoknya begitu aku kelingan aku maca kuwi ping 9 misalnya gitu. Atau ping 7 atau ping 5 monggo. Atau ping 3. Jadi orang yang siji. Jadi begitu kue kelingan langsung satu-satuan. Sakarepmu nek satu-satuan ping 350 ya menirono dhewe kono gitu. Tapi saya gitu teman sekalian. Saya anak wiritan anakku njaluk apa terus tak ladeni, terus begitu anak saya pergi kelingan meneh satu-satuan lagi terus posongo apa pitu apa 11 monggo. Tapi terus menerus. Karena apa? Karena kita menempuh jarak belum tadi loh menuju sudah kan gitu. Hanya itu yang bisa kita lakukan cuma itu. Sama Allah itu ya mau gimana lagi? Kita bukan sekedar pasrah, kita menyerah. Give up. Pun pokoknya itu pun saya sebut mengemis. Kenapa tawassulan pakai slot ternyata ya. Kita sebut mengemis itu mergo nek ngemis ki lak paring-paring tadi. Nek paring-paring lak ora ngarani to. Dikai saece ya kok tompo saece. Dikai petilan jajan ya kok pangan petilan jajan ngono to. Sing jenenge ngemis sing ngono kuwi. Jadi kita ndak ngarani. Meskipun ana wong ngemis ki dikai ming
1000 ngono nesu asu ming 1000 ono ya ono ngono ki ya asu ming 1000 ono. Jadi manusia macam lah kita kan namanya juga mengemis kepada Allah. Kita tidak putus asa untuk meyakini bahwa Allah akan memurai kita, Allah akan menunjukkan bahwa beliau maha murah kepada kita, maha dermawan, jud dia, maha dermawan kepada kita semua. Sebenarnya doa itu kan kenapa ada banyak macam, itu kan karena orang itu hidup di dalam koordinat-koordinat, dalam titik-titik silang antara urusan-urusan itu. Nah, titik koordinat tertentu itu menghasilkan doa tertentu atau wirid tertentu atau sholawat tertentu kan gitu. Atau dimensi tertentu, sisi tertentu, sudut tertentu. Nah, nanti ada bulatan. Sebenarnya kalau mau paling gampang ya Rahman ya Rahim toh ya cukup. Wong nanti yang akan membuat Anda itu mencapai sudah, mencapai dari tidak menjadi ya, dari belum menjadi sudah, itu kan tetap Allah, subjek utamanya tetap Allah. Dan Allah itu bukan berposisi untuk kita atur, Allah itu yang mengatur kita. Sakarep-karep Allah itu, makanya saya bilang sama Helmi, dari seluruh yang saya berikan kepada di dalam tawasulan ini kan, akhirnya yang saya pakai justru malah yang tidak ada di sini, yaitu innallaha ala kulli syai'in qadir atau qad ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Jadi pokoknya sing tak jupuke malah yang paling hakiki bahwa segala sesuatu itu Allah yang menentukan, titik. Gelem ra gelem, ikhlas ra ikhlas, sak karepmu, pokoknya kabeh ditentukan Allah. Kalau yang saya minta kepada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu kan beritanya Nabi Yunus di dalam perut ikan. Nah, Anda kan sering melbu iwak atau melbu kepengapan hidup, masuk ke dalam situasi-situasi yang bermasalah, dan Anda ingin oleh Allah dikeluarkan dari situ. Terus kita meniru Nabi Yunus. Aneng nek kowe ora sabar, aku ora sabar, ya sing salah ya tetep kowe karo aku. Ora mungkin Allah salah. Lebih ya, meng tawasulan ping 5 wis njaluk bojo Luna Maya. Iya. Ayo. Belum lagi soal kualitas kekhusukan kita, belum lagi soal kedalaman batiniah kita, belum dihitung secara komprehensif dengan riwayat hidup kita secara keseluruhan. Allah kan maha menghisap segala sesuatu. Allah punya pertimbangan yang sangat presisi terhadap apa saja, kan gitu. Jadi nek kita durung berarti durung, bukan tidak, gitu kan. Jadi jangan pernah menyimpulkan matahari tidak terbit. Matahari hanya belum terbit, itulah. Kira-kira ngono ya.